Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke, kita ketemu lagi. Bagaimana kabarmu? Semoga baik-baik saja. Dan semoga kamu terlindungi dari mara bahaya, baik itu yang nyata maupun yang tak kasat mata. Sebab hari ini kita akan bahas tentang sosok makhluk atau katakanlah sebuah hantu yang tenar di kalangan Bugis. Kepercayaan masyarakat Bugis sebenarnya ada sebuah siluman perempuan yang bisa terbang. Mereka menyebutnya dengan hantu Popo. Menurut literatur yang pernah saya dapatkan, bahwasanya Popo itu adalah sebuah atau sejenis manusia yang gagal dalam mendalami sebuah ilmu, khususnya ilmu pesugihan. Karena gagal dalam mendalami ilmu tersebut, sehingga hal ini yang membuatnya bisa berubah menjadi Popo. Nah, jadi ilmu yang dianut oleh para Popo itu sendiri itu sebenarnya tidak berasal dari Sulawesi. Namun memang hantu ini sudah banyak atau tersebar di Asia Tenggara. Contoh misalnya di Kalimantan lebih dikenal dengan sebutan kuyang. Sedangkan pada daerah Minangkabau, Popo sendiri lebih dikenal dengan sebutan palasi. Nah, sekarang kita kembali di tanah Bugis. Jadi ada sebuah kisah tentang Popo yang sebenarnya literatur ini yang saya dapatkan, saya lupa kapan, tapi semoga ceritanya bisa saya ingat kembali. Jadi ada sebuah kisah tentang siluman Popo dengan Pak Imang atau Puang Imang. Jadi ceritanya seperti ini. Nah, jadi suatu hari Puang Imang bersama semua rombongan keluarganya itu pergi meninggalkan rumah ke tanah seberang untuk menghadiri acara pernikahan keluarga. Jadi rumahnya Pak Imang ini dalam kondisi kosong. Nah, yang pada malam harinya rumah Puang Imang ini itu dimasuki oleh Popo. Nah, yang konon katanya Popo ini masuk untuk mencuri. Jadi literatur yang saya baca itu sebenarnya Popo ini tidak hanya menargetkan anak bayi yang baru lahir, tapi juga memiliki antusias untuk mencuri barang-barang begitu. Oke, kita lanjut yang tadi. Nah, setelah Popo ini berhasil mengambil barang-barang yang mau dibawa dan dibungkus dengan sarung, pas mau keluar rumah itu tidak bisa keluar rumah. Dia tidak bisa dan terkurung dalam rumah tersebut. Nah, yang katanya menurut pengakuan Popo itu, dia melihat tubuhnya itu dikelilingi oleh air. Ya, dia terkurung di sebuah lautan yang memang tidak ada pantai di situ. Jadi perasaannya si Popo ini itu seperti dikurung dalam suatu air begitu. Nah, setelah Puang Imang kembali ke rumahnya, dia menemukan sosok Popo ini itu telah berubah menjadi wujud perempuan dengan rambut yang panjang, telanjang di tengah ruangan rumahnya. Ternyata Pak Imang ini sebelum dia keluar dari rumahnya, dia telah mensapuh atau telah memagari rumahnya dengan baca-baca, dengan mantra, sehingga Popo yang masuk tidak bisa keluar. Nah, setelah si Popo ini ketangkap basah, istri Pak Imang pun memberikan sehelai pakaian untuk dia dan disuruh pulang begitu. Namun untuk membuat jerah, Pak Imang ini memotong hampir habis rambutnya. Jadi semua rambutnya itu dipotong dan sedikit saja disisakan untuk membuat efek jerah si wanita ini. Jadi Popo sendiri dalam masyarakat Bugis, dalam Bugis itu dikenal sebagai sosok yang sebenarnya tidak hanya menghisap darah tapi juga pencuri. Dan si Popo sendiri juga sering berada di kebun jagung atau kebun yang banyak buahnya gitu. Ya,
literatur yang saya baca seperti itu, dan orang-orang pun meyakini demikian. Jadi popok kan itu dia suka berada di pohon yang berbuah. Jadi orang-orang kalau waktu mangga itu, kalau waktu mangga sering ambil mangga pada subuh, itu kadang mereka dengar suara-suara popok. Biasa ada orang yang berani begitu dan tahu bahwasanya ada popok yang hinggap di pohon mangganya. Itu biasa ada hal-hal yang dia lakukan sehingga popok ini menjatuhkan buah-buah yang matang. Selain matang juga sesuai permintaan oleh sang pemiliknya. Nah, ini buat mereka yang berani menyuruh popok begitu. Jadi popok sendiri bagi masyarakat Bugis itu diyakini adalah sebuah hukuman buat mereka yang nenek moyangnya telah melakukan kesalahan di masa lampau begitu. Kesalahan-kesalahan yang mengakibatkannya menjadi popok karena tidak rampung dalam mempelajari sebuah ilmu pesugihan misalnya, sehingga secara turun-temurun itu anak-anak cucunya menjadi popok gitu. Nah, itulah tadi kisah hantu Bugis popok yang sempat saya baca atau yang sempat saya temukan dalam literatur saya. Mungkin kamu punya versi berbeda, coba kamu tulis di kolom komentar atau bisa hubungi saya di Instagram @ishak45. Kita akan membahasnya pada video berikutnya. Oke? Juga terima kasih buat kamu yang telah tiba di sini dan salam.